Hai, IHSG-nya hari ini candlenya lower high lower low, black body candle lagi dan ditutup minus 0,8% di level 5058,48. Ya, anggap aja ini lagi tes area gap ya. Yang kemarin hari Senin dibentuk. Ya paling ya tutup-tutup gap dulu inilah ya. Area-area 5 ribuan ini mudah-mudahan sih masih bisa menahan. Jadi harapannya sih meskipun ini kelihatan kalau lagi bikin range sideways di 4800 5380-an, tapi mudah-mudahan besok masih bisa bertahan di atas 5 ribuan. Mudah-mudahan ya. Ya kalau misalnya turun lagi ke bawah 5.000 ya sudah berarti range sideways-nya ya ini bawahnya area 4800-an atau ini agak naik-naik dikitnya di area 4879 4880-an. Masih 4800-an. Di area situ sih nggak banyak yang bisa diceritain sih IHSG-nya tetap ini ya tetap stay safe. Jadi kalau misalnya lagi ngincer saham incerannya lagi jalan turun, nggak perlu buru-buru dibeli. Belinya tunggu mantul aja dan disesuaikan, dihitung juga money manajemennya. Jadi belinya juga disarankan nggak langsung gabruk-gabruk gitu ya. Jadi apa ya gabruk-gabruk? Jadi nyicil lah belinya sebagian-sebagian gitu, diatur money manajemennya. Akan jadi sesuatu yang sangat menarik jika kita nanti punya peluru ya waktu indeksnya udah turun, udah koreksi, terus ada tanda rebound. Nah, peluru kita masih banyak. Nah, itu malah asik daripada kita abisin waktu indeksnya atau waktu harganya lagi jalan turun, harga sahamnya lagi jalan turun, kita beli terus pas di bawah mau rebound habis pelurunya, nggak bisa nambah lagi, kan nggak enak. Sekarang kita explore aja. Hari ini kita explore pakai QT Chartbot. Kita cari yang hari ini akumnya hijau di atas rata-rata dulu. XPACCS ada 7 saham. Pertama BES. Nah, BES hari ini ditutup menguat 10% ya. Lumayan sih. Akun histogramnya hijau di atas rata-rata 20 hari, volumenya juga lumayan spike lebih dari 2 kali rata-rata. Tapi ya masih 1 kali sih ya akun histogram hijaunya kalau dilihat dari beberapa hari ke belakang lah. Satu minggu terakhir inilah ya hitungannya. Dan kalau kita lihat tren harganya itu cenderung masih bullish sih. Dan hari ini berhasil ditutup di atas 163 lagi, artinya ya breakout area resisten yang kebetulan juga area harga tertinggi di bulan April itu di area 153 157 163. Mudah-mudahan sih berhasil nerusin tren bullishnya dan perkiraan area resistennya di 190 200-an gitu. Kalau kita misalnya hitung ini beberapa hari ini ya, beberapa minggu lah ya, 2 minggu lebih ini kan cenderung sideways nih sejak tanggal akhir Agustus sampai sekarang ini kan sideways ya. Sidewaysnya itu kayak membentuk, kalau misalnya digambar itu high-nya itu makin tinggi gini kan, terus low-nya juga makin tinggi. Nah, kayak megapon ini kayak corongan. Jadi lebih hati-hati meskipun trennya masih bullish. Trennya sih masih bullish, masih bisa disimpan yang punya barang ya. Oke, kita lihat lagi BTPS lainnya. BTPS harapannya sih bisa rebound. Hari ini baru 1 kali juga akun histogramnya hijau. Harapannya sih juga lebih rajin lagi akumulasinya. Saya pilih wait and see dulu. Yalah, wait and see dulu sambil nunggu big playernya akumulasi lebih rajin lagi. Terus INKP lanjutin rebound ya. Meskipun ya akumnya baru hari ini spike hijau di atas rata-rata, hijau cukup tebal yang membuat si akum lainnya jadi mengarah ke atas, tapi belum membuat akum lainnya juga jadi bullish. Masih apa ya, masih kurang rajin sih akumulasinya.
Dan kalau harga itu kira-kira area resistennya itu di sekitar ini. 9775 9975 ya 9710.000 itu masih jadi area resisten. Terus satu lagi, oh iya, geser dikit. Ini deh, kalau misalnya tadi ada yang beli waktu di bawah ini, ada rebound terus beli dan masih simpen barang sampai sekarang, dijagain aja trailing stopnya di bawah 9150. Mudah-mudahan sih lanjut naik ya. Tes 9775 10.000. Terus J-Sky. J-Sky masih bullish ya. Masih bullish. Jadi yang punya barang masih bisa disimpan. Kalau untuk trailing stopnya ya di bawah 200 lah. Sementara ini ya. Terus SCMA. Akumnya udah mulai di ini, kalau misalnya di zoom diperbesar itu udah mulai berada di atas merah, udah di atas hijau, hijaunya udah mulai di atas biru nih, udah mulai naik, udah mulai nanjak. Tapi saya lebih seneng kalau misalnya harganya bertahan dulu di atas MA20, dan ini juga hitungannya ya. Kalau ini area 1200-an ini juga area resisten sih. Yang sebelumnya jadi area support 1200 1205. Itu area resisten yang sebelumnya jadi area support yang kemudian di breakdown waktu ini open gap down tanggal 4 bulan 9 awal bulan kemarin, kemudian di breakdown ini kan turun dan hari ini rebound tes area 1200-an lagi. Ya kita tunggulah, saya pilih tunggu dulu lah, tunggu bertahan di atas MA20 dulu. Terus SSIA mendekat ke area resisten 450 458. Kalau kita lihat polanya sih polanya pergerakan harganya lebih cenderung sideways ya. Dari bulan Juni sampai sekarang itu lebih cenderung sideways di range 340-an, atasnya 450 458. Dan dari sejak bulan Agustus sampai sekarang itu harganya bergerak dari area support 350-an ke area perkiraan resistennya di 450-an. Jadi mudah-mudahan lancar ke 450 458, yang punya barang masih bisa disimpan. Dan untuk besok yang mau ya nyopet-nyopet, kita lihat besok. Terus Tekim sama sih, saya lebih tunggu bertahan di atas MA20 dulu lah ya. Terus ini area bekas gap ini masih direspon jadi area support. Area gampangnya sih area 5900-an. 5900 6000 ini masih direspon jadi area support. Ya mudah-mudahan berhasil membal, dan kalau misalnya lanjut rebound, area resistennya masih di kisaran 7200-an, 72, 75, 74, 25. Kemudian kita coba lihat XPACC, saham-saham yang big playernya masih cenderung akumulasi, ada 20. Bevin kita biasanya skip ya. Oke, kita skip. BHAT juga kita biasanya skip. Terus BNGA coba kita lihat. Belum lah ya. Kita cari yang lain dulu. Boga ini cenderung dominan big playernya. Kita cari yang lain dulu. Hoki lower high lower low, kalau misalnya masih ada yang simpen ya, besok kalau turun buat 770 kabur dulu aja lah. Hoki Harum ini candlenya inside bar pattern ya, meskipun harganya cenderung sideways sejak pertengahan Agustus sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang punya barang, besok terus turun ke bawah 1620, kabur dulu nggak apa-apa. Siapa tahu bikin swing, mau harganya mau tes area 1500-an lagi kan. Ya siapa tahu masih tes area support di range sideways-nya ini. Nanti bisa beli lagi kalau misalnya membal dari area dekat-dekat area support, kalau ternyata harganya nge-swing turun dulu. Terus IMJS.
Oke, area resistennya di sekitar 320, 336 atau terdekatnya mungkin kalau kita lihat ini di 300, 300, 300, 300, 300. Coba kita lihat hourly. Nah, yang mau besok nih ini bisa dimasukin list lah, lihat besok. Breakout 284 boleh lah ini beli. Boleh buat fast trade gitu kan. Perkiraan targetnya ya di kisaran 300. Dari 286 ke 300 ada 5% sih, lumayan. 4,5 lah ya dikurangi komisi, hitungan kasarnya kurang lebih segitu. IPTV kita skip dulu ya. Terus Java kita lihat. Java candlenya hari ini lower high lower low sih. Akumnya masih bagus, masih cenderung bullish ya, masih dominan aksi akumulasi si big playernya. Tinggal kita lihat besok lah, ada sesuatu yang menarik apa enggak untuk dijadikan strategi trading. Kalau sekarang saya masih belum begitu clear ngeliatin si Java. Terus keren keren oke lah, hari ini tutup di atas 118, mudah-mudahan bisa lanjut rebound. Area resistennya di kisaran 140-an, 136, 140-an. Terus LPPF belum lah ya, wait and see dulu. NATO, wih, NATO-nya masih higher loh, tapi candlenya jadi gini nih. Oke. Kita lihat ya, NATO kayak gini. Yang punya barang mungkin bisa di hold dulu ya, siap-siap jualan kalau mungkin besok turun ke bawah 404 aja lah. Terus BNBN masih sideways, agak susah. Saya cari yang lain dulu lah, saya masih belum bisa kalau kayak gini. Pura, alah. Nah, oke, kita cari yang lain dulu. Rals belum lah ya. Kalau misalnya ada yang punya barang ini, kalau besok turun bawah 575 kabur dulu nggak apa-apa sih. Siapa tahu masih bikin range sideways di jangka pendeknya 535, 615. Terus SBAT muncul lagi. Inside bar ya. Kalau misalnya ada yang punya barang, dijagain di bawah 98 trailing stopnya. Turun ke bawah itu kabur dulu nggak apa-apa. Siapa tahu bikin range sideways dulu di range 228 366. Jadi nanti kalau trennya masih terjaga bisa beli lagi kalau membal di deket-deket area support, atau ini masih di atas MA20 masih bagus. Kalau membal di area-area MA20-nya ya bolehlah dibeli, tapi diperhatikan size-nya ya kalau beli ya. Karena ini cenderung tipis bid overnya. SCMA oke lah, hari ini candlenya higher low lagi, tapi ini juga hitungannya area resisten bekas support. Nih area 1000, tadi udah ya CMA. Iya udah. Ya, kita lihat dulu. 1200-annya masih jadi area resisten. Terus TBIG belum lah ya. Tins oke, candlenya hari ini sidebar pattern di tengah-tengah range sideways, tapi oke lah, akumnya emang masih bagus. Tapi kalau ternyata besok turun ke bawah 790, kabur dulu nggak apa-apa yang punya barang. Siapa tahu bikin range sideways dulu kan, mau tes area-area 700-an lagi. Ini range-nya kan atasnya di 840-an. Ini juga inside bar-nya hitungannya deket area resistensi ya. Kalau turun ke bawah 790, yang punya barang kabur dulu nggak apa-apa. Wood terakhir di explore. Woodnya juga ada inside bar pattern di tengah range sideways. Kalau misalnya kemarin ada yang punya barang waktu rebound ini belinya, jadi kalau besok turun ke bawah 394
kabur dulu nggak apa-apa. Kalau nggak turun ke bawah 394 di keep dulu nggak apa-apa. Area resistennya di sekitaran 420 426-an. Mudah-mudahan sih nyampe ke sana. Terus lama kita nggak bahas perbankan ya. Coba kita lihat 4 sekawan. BBCA masih kanalnya masih lower high lower low. Big playernya masih kenceng distribusinya, biarin dulu aja lah ya. Rasanya sih area 28 ribuan ini berpeluang jadi 27 ribu 28 ribu ini berpeluang jadi area support ya. Tapi kita lihatlah, let's see. Ini sih di sini 27.400, 27.725. Ya mudah-mudahan nggak turun ke bawah ini ya. Tapi kalau misalnya turun ke bawah 27.400 itu kayaknya bisa consider di area-area 24 ribuan kalau misalnya mau nunggu si BBCA. Kita zoom out dulu lah, atau kita lihat pakai mana ya ini. Nah ya sama 28 bawahnya, ini di persen band bawahnya. Kalau kita hitung ini aja lah, ini berapa. Nah 23.400 harga terendah bulan Mei, dan swing sebelumnya ini di 24 ribuan. Ya kira-kira di 24 ribuan. Kalau misalnya turun lagi ya 2 ribu. Kalau kita lihat weekly, kita geser ke chart yang bersih. Weekly chartnya kita lihat swingnya ya. Pola swingnya dari Januari tanggal 17 high-nya ya itu, kemudian di Januari ini high-nya turun gitu kan sampai low-nya di Maret tanggal 2 Maret pertengahan menjelang akhir. Terus kemudian rebound. Nah, kita coba hitung rebound-nya ini berapa persen dari total turunnya sejak Januari sampai Maret. Wow, lebih dari 70% rasanya. Ya, 78%-an lah. Oke, kalau kita ambil kira-kira, anggaplah kalau misalnya turun 78% lagi ya di 24.000 lagi sih. Kalau kita misalnya beranggapan ini sideways ya di range selebar ini dari 21.000 ke 35.000. Jadi ya kalau ternyata turun ke bawah 27.000 lagi bisa consider tunggu di 24 ribuan lah. Gitu ceritanya. Oke, kita lihat bank temennya. BBCA, BBRI. BRI masih terlihat ini ya area Nah, area 2.900-an ini kayaknya masih jadi area support yang cukup kuat. Mudah-mudahan juga ini di angkanya di sini 3 ribuan masih belum di breakdown. Ini kemarin waktu gap down terus naik juga low-nya di 3.010, nggak nyampe turun ke bawah 3.000. Mudah-mudahan sih 3.000-nya masih mampu nahan ya, atau paling nggak area 2.900-an inilah. Jadi kalau misalnya mau cicil beli, boleh dipertimbangkan ini sih Bank Rakyat sih. Ini tapi akumnya masih cenderung distribusi ya. Nah, ini kan juga belum ada tanda bullish reversal juga, jadi dipantau sambil nunggu si big playernya rajin akumulasi. Siapa tahu nanti waktu big playernya rajin akumulasi ada tanda bullish reversal, jadi peluang untuk beli lagi gitu. Next, BBRI, BBNI. BNI lebih apa ya? Masih lebih enak BRI ya kayaknya dilihatnya. Memang sih masih sama-sama cenderung bullish ya. Kalau misal kita lihat di sini sekilas support di kisaran 4.300-an, atau kalau kita tarik channel, oke lah kita gambar channel dulu lah. Ini apa? Salah. Extend. Nah kan, right extend. Ya channelingnya sih, channelnya mengarah ke atas. Mudah-mudahan sih 4.300-an ini masih sanggup jadi area support. Kalau misalnya turun bawahnya lagi nih, close tertingginya di berapa? Close terendah sebelumnya di 4.200.
200. Nah, di sini 4300 4200 ya. Mudah-mudahan masih bisa jadi area support kalau misalnya si BBNI-nya turun. Tapi juga akumnya ini masih cenderung bearish. Big player masih cenderung distribusi. Nggak tahu kenapa ini big playernya distribusi terus sejak kapan ini ya. Wah, sejak lama lah. Sejak lama lah big playernya distribusi terus di bank negara. Jadi tungguin big playernya rajin akumulasi dulu, dan kalau misalnya membal di 4200 4300 bolehlah dibeli, cicil beli. Gitu. Next, BMRI. BMRI oke lah, area 5 ribuan masih jadi area support ya, masih bertahan di atas 5 ribuan nih si Bank Mandirinya. Akumnya nih dari beberapa bank tadi itu big playernya malah milih Bank Mandiri yang diakumulasi ya 2 hari ini maksudnya. 2 hari ini akum histogramnya hijau, jadi mudah-mudahan malah jadi bisa rebound. Atau kalau misalnya ini misalnya si Bank Mandirinya ada nge-swing turun lagi, ini kan ada inside bar pattern. Nah ada inside bar pattern. Kalau turun ke bawah 5600 ada kemungkinan tes area ini nih 5225 5275an lagi, atau tes area 5 ribuan. Jadi dipantau-pantau dulu aja sambil tunggu big playernya makin rajin akumulasi. Ini baru 2 kali ya, baru 2 hari. Gitu kira-kira banknya banking. Atau tambah satu lagi BBTN. BBTN inilah ya, area 1200-an masih jadi area support sih. Angka bulatnya di kisaran itu. Area 1000 ini ada area bekas gap nih yang. Nah, ini nih. Oke lah, anggaplah area 1200-an masih jadi area support. Jadi kalau misalnya bertahan atau turun dan bertahan di bawah 1200 itu udah mulai waspadalah. Gitu. Yang ya sekarang ini masih belum dominan akumulasi ya big playernya ya. White and see dulu sih saya pilihnya kalau BTN. Siapa tahu ini bikin range sideways kecil kan di sini. 1225, 1410, kemudian sambil nunggu big playernya apakah nanti ada akumulasi yang semakin rajin, baru kalau ada sinyal bullish reversal nerusin, artinya rebound ya setelah beberapa minggu koreksi. Nah, itu baru enak buat diambil. Dipantau ini si BBTN-nya. Oke, itu dulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Stay at home, stay safe. Bye-bye.